Kalau menanggapi soal itu, saya sendiri pun juga bingung ya. Kenapa? Kok sampai dilakukan? Toh para netizen, para masyarakat kan menyumbang, bersedekah kepada anak yatim piatu. Dari awal saya sudah bilang, agar uang itu jangan sampai masuk ke rekening saya atau ke rekening manapun bersedia. Salah seorang daripada teman almarhum berinisiatif untuk menyatukan di satu rekening. Ternyata duit itu berjumlah banyak sehingga inisiatif meningkat menjadi untuk membeli rumah. Jadi di sini kalau di situ menurut saya tidak ada suatu kesalahannya. Mereka yang menyumbang, mereka yang ikhlas, tulus ikhlas mengharapkan ridho dari Allah. Tentu berharap kebaikan. Tapi kok ada pihak-pihak yang tidak merasa senang dan merasa tidak menerima dengan mencari-cari sesuatu yang bisa dibawa ke hukum. Bagi saya itulah kurang tepat. Kenapa? Karena masyarakat menilai, netizen menilai. Apa kata masyarakat? Kami rela kok. Apa Anda ikut nggak Anda di dalam itu, kan begitu ya? Kami rela, kami ikhlas, kami memberi anak yatim, kami mengharap ridha Allah, kan begitu ya? Tak lain begitu. Tapi kenapa ada pihak-pihak yang tidak senang? Nah, Allahu a'lam apa mereka ini ikut menyumbang, ikut bersedekah di situ atau apa? Saya tidak mengerti. Ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas ini dilakukan seperti ini. Ini menurut pemikiran saya yang bodoh-bodoh ini. Kenapa? Karena ini buat anak yatim piatu. Bukan buat saya, buat anak yatim piatu. Ya. Dan telah terkumpul uang itu dan untuk membeli rumah itu saya tambah. Jangan salah-salah, saya tambah duit itu. Dan tidak ada yang salah menurut saya di situ. Ya. Jadi boleh kalau menurut saya kalau umpama dipermasalahkan seharusnya kita saya nggak mau duit itu. Ini duit saya nih 2-3 M mungkin bisa ya. Tapi kalau kita tidak memberi, masa pemberian orang kita permasalahkan? Itu menurut saya sih suatu kesal ya. Jadi kesal tersendiri bisa kan? Bisa lah kan? Sudah ikhlas memberi kan? Ini saya baca nih ngomong. Saya baca di sini. Berarti bisa dibilang sangat menyayangkan terhadap tindakan Pak Dodi juga kan melaporkan. Ya pokoknya orang-orang yang melaporkan, saya nggak tahu ya. Cuman saya hanya dapat berita ada laporan. Jadi saya menyayangkan ini, benar, sungguh sangat saya menyayangkan sikap ini. Ini netizen saja masyarakat ya. Saya banyak ketemu masyarakat di sana yang berfoto dengan saya gitu. Itu semuanya itu ini apa sih Pak Haji katanya. Saya bikin kesal saya nih Pak Haji katanya. Banyak yang begitu, banyak yang menyampaikan. Tolong Pak Haji, ini gimana cara berpikirnya? Kan untuk cucu nih Pak Haji katanya. Untuk cucu kan bukan buat Pak Haji. Jadi saya bilang, alhamdulillah saya punya rumah, saya bilang saya. Jadi banyak orang yang menyampaikan secara langsung, WA saya secara langsung. Ini kami memberikan secara tulus dan ikhlas. Jadi kalau menurut saya dengan tulus ikhlas diberikan karena minta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ada yang nggak senang, nggak sewot? Saya jadi bingung di sini. Kok sekarang sampai persoalannya sampai ke Kementerian Sosial segala macam. Apa nah? Kalau nggak kemana? Ada apa? Adam aman aja ya. Aduh. Kalau kita berbicara masalah umpamanya katakanlah untuk menjatuhkan nilai si Gala apa ya? Bukan si Gala. Kan ada yang bisa gantiin adik aku sih. Kurang berat. Merasa adil nggak sih dengan dituntut 4 tahun? Aku masih nggak tahu adilnya itu bagaimana. Tapi puas nggak maksudnya dengan 4 tahun 6 bulan itu Kak? Warga menerima Kak? Aku jujur nggak tahu harus nanggapinnya kayak gimana juga. Adanya dia bisa cuma pengen keadilan pokoknya. Jadi mereka yang paling tahu, Pak Hakim yang paling tahu, mereka yang paling mengerti dengan semua hukum ini. Harapan keluarga dia kembali lagi sih. Gitu aja. Ya, aku tadi ngikutin pengadilan, jujur aku 4 tahun masih kurang ya menurut aku. Sejujurnya dengan uang yang harus dibayar 10 juta kurang setimpal sih menurut aku ya. Kepengennya berapa sih? Seumur hidup kah atau 15 tahun? Aku nggak tahu ya, aku kurang ngerti soal hukum. Cuman kalau 4 tahun buat aku kurang sih. Aku ngedengar mungkin 10 tahun. Buat aku 10 tahun. Iya, ini pertama kali aku datang ke pengadilan. Aku belum pernah ke pengadilan sebelumnya.
Dan aku ngelihatnya dari Laura, apa yang Laura rasain kemarin-kemarin, dan ngelihat Gaga dihukum 4 tahun, mudah-mudahan aku bisa datang ya. Laura masih chat-chatan sama aku 2 hari sebelum dia meninggal sih. Dia itu chatan aku minta maaf karena aku lagi sibuk syuting juga, belum bisa datang. Terus Laura bilang kayak dia mau nungguin gitu. Dia minta sejujurnya Laura itu nggak pengen sih kayak gini, maksudnya Gaga dihukum sampai segininya nggak mau dari dulu. Bahkan teman-temannya atau keluarganya pengen dapat keadilan dari pihak keluarganya Gaga dari segi materi ataupun yang lain-lainnya. Laura tuh tidak mau. Dia sempat berantem sama kami teman-temannya dan keluarga, debat karena Laura mempertahankan untuk menjaga Gaga itu. Sampai akhirnya Gaga pergi ninggalin Laura, menghilang. Dari situ Laura baru terbuka pikirannya bahwa dia salah selama ini. Kemauan Laura seperti itu kita juga nggak bisa maksa. Sampai akhirnya Laura sadar sendiri tanpa kita paksa. Laura terakhir banget dia sadar, benar-benar sadar bahwa dia pengen Gaga itu dihukum seadil-adilnya gitu loh. Tidak ingin dibebaskan, tidak ingin ada mau dimaafkan juga enggak. Karena emang udah dari pihak Gaga dan keluarganya juga sampai di akhir terakhirnya pun tidak ada itikat mau menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan gitu. Dan kita tahu semuanya bahwa masyarakat simpati, empati, kita sangat menghargai dan menghormati semua yang dilakukan oleh masyarakat. Tapi juga harus diketahui bahwa terkait dengan donasi itu sendiri ada undang-undangnya. Ada undang-undang nomor 9 tahun 61, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 80, kemudian ada peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021. Itu sangat jelas sekali menjelaskan bahwa yang terkait dengan donasi seperti yang saat ini itu wajib harus ada izin. Dan saya bisa tunjukkan itu kepada teman-teman media semuanya bahwa itu harus ada izin. Bang, maaf, sedikit. Izin dari Menteri Sosial karena ini berkaitan dengan donasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Maka wajib. Karena itu ada sanksi pidananya. Sanksi pidana itu 3 bulan kurungan. Nah, ini yang juga perlu kami sampaikan sehingga jangan sampai ada pihak-pihak merasa bahwa seolah-olah kami cuma hanya mengada-ada. Kemudian kemarin juga kami sempat menyampaikan bahwa saran daripada klien kami adalah meminta ketegasan daripada pihak Kementerian Sosial agar bertindak cepat, bertindak tegas, agar apa yang kemudian saat ini menjadi pergunjingan di publik itu agar segera dapat teratasi dan segera dapat terselesaikan. Nah, itu juga yang kemudian kemarin kami sempat diskusikan dengan beliau. Beliau pada prinsipnya juga tidak berkeberatan sebetulnya soal itu. Hanya saja kita tahu bahwa proses ini sudah sampai ke ranah hukum, sudah sampai ke tingkat peradilan. Nah, kalau memang ini diharapkan agar adanya mediasi, ya kita berharap pintu dan ruang itu ya ada dan ya bisa dikomunikasikan dengan baik, bisa diskusikan dengan baik. Tapi ada hal yang juga ingin kami sampaikan bahwa klien kami juga selama ini sudah sangat merasa mumet sekali dengan berbagai macam pergunjingan di ruang-ruang publik terkait dengan tuduhan, terkait dengan pencemaran nama baik, terkait dengan menjatuhkan harkat dan martabat beliau dan keluarga. Itu juga yang kita berharap ya publik tolong pahamilah bahwa tidak sesederhana yang kemudian dibayangkan oleh publik, dan kami juga sebetulnya tidak mencari sesuatu yang ribet di sini, sesuatu yang tidak masuk akal. Kita cuma hanya berharap dari klien kami itu adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban daripada Pak Haji Faisal itu juga menjadi bagian daripada hak dan kewajiban beliau, sehingga mereka sama-sama mengasuh, sama-sama membesarkan, kemudian sama-sama membina, menyayangi, mencintai Gala untuk hari ini dan ke depan. Karena poinnya adalah bahwa kita ingin masalah ini segera mungkin selesai dengan cara baik-baik ataukah dengan cara melalui jalur hukum.
agar jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Saya juga kemarin waktu di Mabes Polri ditanyakan oleh beberapa rekan-rekan media, dan saya menjelaskan bahwa kebetulan Pak Dodi itu sendiri, yang mohon maaf sekali lagi, Pak Dodi itu sendiri, beliau juga berdarah Maluku. Keluarga besarnya juga selama ini juga merasa terusik dengan berbagai pemberitaan yang terkait dengan persoalan ini. Mereka juga ingin melakukan langkah-langkah, ingin ikut campur dalam masalah ini. Tapi beliau menegaskan, tapi tidak. Masalah ini harus melalui jalur hukum. Karena kami sudah menyerahkan ke Pak Jamal beserta rekan-rekan tim lawyer dan kemudian tim lawyer yang lain yang sudah lebih awal, sehingga beliau tidak mau ada ikut campur tangan keluarga terkait dengan penyelesaian. Jadi tetap hukum yang kita kedepankan, karena itu mungkin lebih baik dan itu yang kemudian kita harapkan. Ya, kalau menanggapi soal itu, saya sendiri pun juga bingung ya. Kenapa? Kok sampai dilaporkan? Doh, para netizen, para masyarakat kan menyumbang, bersedekah kepada anak yatim piatu. Dari awal saya sudah bilang, agar uang itu jangan sampai masuk ke rekening saya atau ke rekening manapun bersedia. Salah seorang daripada teman almarhum berinisiatif untuk menyatukan di satu rekening. Ternyata duit itu berjumlah banyak, sehingga inisiatif meningkat menjadi pembelian rumah. Jadi di sini, kalau di situ menurut saya nggak ada suatu kesalahannya. Mereka yang menyumbang, mereka yang ikhlas, tulus ikhlas, mengharapkan ridho dari Allah, tentu berharap kebaikan. Tapi kok ada pihak-pihak yang tidak merasa senang dan merasa tidak menerima dengan mencari-cari sesuatu yang bisa dibawa ke hukum. Bagi saya itulah kurang tepat. Kenapa? Karena masyarakat menilai, netizen menilai. Apa kata masyarakat? Kami rela kok. Apa Anda ikut nggak Anda di dalam itu, kan begitu ya? Kami rela, kami ikhlas, kami memberi anak yatim, kami mengharap ridha Allah, kan begitu ya? Tak lain begitu. Tapi kenapa ada pihak-pihak yang tidak senang? Nah, Allahu a'lam, apa mereka ini ikut menyumbang, ikut bersedekah di situ atau apa? Saya tidak mengerti. Ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas ini dilakukan seperti ini. Ini menurut pemikiran saya yang bodoh-bodoh ini. Kenapa? Karena ini buat anak yatim piatu. Bukan buat saya, buat anak yatim piatu. Ya. Dan telah terkumpul uang itu, dan untuk membeli rumah itu saya tambah. Jangan salah-salah, saya tambah duit itu. Dan tidak ada yang salah menurut saya di situ. Ya. Jadi boleh, kalau menurut saya, kalau umpama dipermasalahkan, seharusnya kita saya nggak mau duit itu. Ini duit saya nih 2-3 M, mungkin bisa ya. Tapi kalau kita tidak memberi, masa pemberian orang kita permasalahkan? Itu menurut saya sih suatu kesal ya. Jadi kesal tersendiri, bisa kan? Bisa lah kan? Sudah ikhlas memberikan. Ini saya baca nih, memang saya baca di sini. Berarti bisa dibilang sangat menyangka terhadap tindakan Pak Dodi juga kan melaporkan. Ya pokoknya orang-orang yang melaporkan, saya nggak tahu ya. Cuman saya hanya dapat berita ada laporan. Jadi saya menyayangkan ini, benar, sungguh sangat saya menyayangkan sikap ini. Ini netizen saja, masyarakat ya. Saya banyak ketemu masyarakat di sana yang berfoto dengan saya di video. Itu semuanya itu, ini apa sih Pak Haji katanya? Saya bikin kesal saya nih Pak Haji katanya. Banyak yang begitu, banyak yang nyampaikan. Tolong Pak Haji, ini gimana cara berpikirnya? Kan untuk cucu nih Pak Haji katanya. Untuk cucu kan, bukan buat Pak Haji. Ya saya bilang, alhamdulillah saya punya rumah, saya bilang saya. Jadi, banyak orang yang menyampaikan secara langsung, WA saya secara langsung. Ini kami memberikan secara tulus dan ikhlas. Jadi kalau menurut saya dengan tulus ikhlas diberikan karena minta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ada yang nggak senang, nggak sewot? Saya jadi bingung di sini. Sekarang sampai persoalannya sampai ke Kementerian Sosial segala macam. Apa nah? Kalau nggak kemana? Ada apa? Adam aman aja ya. Aduh. Kalau kita berbicara masalah umpamanya katakanlah untuk menjatuhkan nilai si Gala si Gala, artinya nanti akan merusak citra si Gala kan gitu ya. Tidak, yang rusak itu kalau kita mau berpikir yang rusak kan citra saya sebenarnya. Kenapa rusak citra saya? Saya aja mau saya menerima. Kan seakan-akan orang nggak mampu saya kan. Tapi intinya bagi saya bukan di situ. Ini orang mau menyumbang buat cucu saya terima. Kan
ada efeknya. Tapi bagi saya enggak. Kenapa? Saya kan penilaian menurut saya menilai ini segi positifnya, karena ini orang memberi kepada gala, orang memberi anak yatim piatu. Masa saya larang? Jadi kadang-kadang saya kurang memahami cara bagaimana cara logikanya. Terus kenapa nemuin Alif? Nggak tahu katanya gitu kan. Terus aku chat Mas Iki lagi ketemu Alif ya? Pasti kan dia pengen ada yang diomongin dong, laki-laki sama laki-laki, mungkin feeling aku begitu. Nanti cerita ya Mas, kata Mas Iki. Iya Mami. Nah pas begitu sampai rumah, wajahnya tuh kayak apa ya, puas gitu aja, happy gitu loh. Gimana Riki tadi ketemu Alif ngomong apa gitu? Terus dia bilang, ya Mas Iki cerita aja gitu, kalau dari kecil Mas Iki sama dia jatuh dekat. Aduh Mami, pasti mewek kalau ngomongin ini. Terus dia bilang gini ke Alif, aku tuh sayang banget sama adikku, tolong titip adikku ya, jagain katanya. Terus aku sekarang tenang pergi ke London karena adikku sudah ada yang jagain, katanya gitu. Kan aku jadi mewek gitu loh dengerin Reki cerita kayak gitu. Maksudnya aku nggak nyangka gitu kalau Reki lakuin hal itu gitu, bahwa dia tuh ternyata walaupun sering jahil sama adiknya, sering bikin adiknya nangis gitu, tapi dia tuh sebenarnya sayang sama adiknya kayak gitu loh, gitu. Sini nak, kita pelukan bertiga. Dan kita tuh dari dulu sampai ke sini, nak sini, ya. Sini Mas, kita boleh di tengah. Itu makanya bagi Mas Iki foto ini sangat berharga gitu loh. Sekarang masuk dulu. Ya, mohon. Apa tadi ya? Jangan terlalu dekat dengan Tuhan. Ya, untuk hamba Tuhan dan keluarga boleh silakan. Terima kasih, itu terbukti dari hadirnya tim pastoral dari Jakarta Praise Community Church, GPCC Worship, tim pemakaman dari GPCC yang memberikan waktunya tanpa jerih payahnya dihitung Tuhan. Terima kasih. Itu adalah bukti bahwa kasih Tuhan terhadap kita tidak pernah putus. Untuk komunitas The Bright juga, terima kasih banyak karena selama Nindi mengalami sakit juga tidak pernah putus. Bergantian mengunci, bahkan menjaga Nindi, Kak Helin Daily 24 jam setiap hari bergantian menjaga Nindi, dan itu adalah berkat bagi kami, keluarga kami yang Tuhan sediakan melalui setiap komunitas. Terima kasih untuk para relawan dari Siaga 1. Saya nggak bisa sebut-sebut satu persatu, dari Pospera Kerawang yang selalu juga mendampingi ini selama ini. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri, dari pengurus DPP juga, Sekjen DPP Bapak Hasto, dan seluruh pimpinan pusat dari PDIP Perjuangan, dari DPD daerah juga, DPC, yang saya tahu selalu berkontribusi. Terima kasih banyak. Melalui Seniman Nusantara juga kami sekali lagi ucapkan terima kasih karena memberikan kesempatan kepada Nini untuk dia berkarya, dan melalui Seniman Nusantara juga karyanya bisa dikenang. Satu hal yang tadi disampaikan oleh Pak Andi Ginting ya, bahwa yang terpenting adalah iman, dan itu yang Nini sampaikan sampai akhirnya.
perkataan dia yang sangat kuat di dalam hidup selama ini adalah dia bilang gini, di dalam susah, di dalam sakit, saya tetap memuji Tuhan. Jadi disitulah kekuatan dia, dan dia tetap mempertahankan iman percayanya sampai pada akhirnya. Dia selama udah tahun keempat sakit menderita cancer ya. Cancer, jadi struggle dengan cancer selama 4 tahun, dan mulai dari Desember tahun 2020 itu dia mulai drop, gitu kan. Dia mulai drop, disitulah dia pelan-pelan kesehatannya menurun. Teman-teman keluarga sedih ya? Ya, tapi dia dari pertengahan Desember dia udah bilang bahwa saya nggak akan lama lagi. Kalian harus bersiap. Malah dia yang tanya apakah semuanya beres? Beres, saya bilang semuanya. Saya nanti pakai baju ini ya. Itu dia udah tentukan sendiri. Jadi ternyata apa yang dikatakan itu mempersiapkan kita. Kalau dia kan pergi dia udah aman. Saat ini dia udah aman. Tapi kita yang ditinggalkan tidak mendadak gitu kan. Jadi dia memberi gambaran bahwa hidupnya sudah selesai dan kita sebagai keluarga diberikan kesempatan kurang lebih ya selama 1 bulan ini untuk bisa mengunyah apa maksudnya, apa tujuan, apa keinginannya, sehingga kami pada akhirnya bisa merelakan. Ada keinginan yang belum tercapai atau pesan dan pesan terakhirnya? Kalau keinginannya dia bilang sudah selesai. Kalau pesannya kepada saya ya saya harus tetap sehat, tetap kuat, karena saya punya anak, jaga anak saya sekarang lagi masih kuliah di Universitas Diponegoro. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.